pertama kali saya lihat wajah beliau, bahwa wajahnya itu bukanlah wajah orang yang pembohong. Lalu fakana awwalu syai'in sami'tuhu minhu, dan pertama kali, kata Abdullah bin Salam, saya mendengar pidato beliau adalah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, berikanlah sedekah, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini ibadah sosial, saudaraku. Yang kedua, wa afsus salam, sebarkan perdamaian. Ini ibadah sosial. Dan yang ketiga, wasilul arham, ini juga ibadah sosial, sambung tali silaturahim. Dan yang terakhir baru ibadah khusus kepada Allah, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur. Pidato pertama ini membuktikan cinta kepada tanah air. Kita ibadah sosial lebih penting. Kita harus pikirkan saudara kita, apalagi kita sering mendengar saat ini banyak musibah, banjir di mana-mana. Kita kasih. Ada tetangga kekurangan, kita kasih. Kita buktikan ini sebagai kita cinta kepada tanah air karena ibadah sosial. Lalu afsus salam, sebarkan perdamaian. Siapapun orangnya, apapun agamanya, karena dalam pidato itu Rasul mengatakan ayyuhan nas, bukan ayyuhal mu'minun, wahai manusia yang beriman, yang enggak beriman, yang sholat, yang enggak sholat, yang penting tinggal di Madinah. Sama, yang penting dia tinggal di negeri Indonesia tercinta. Siapapun dia, apa agamanya, apa suku bangsanya, kita harus sebarkan salam, harus damai. Negara tidak akan maju kalau berantem terus. Mohon maaf saudaraku, saat ini sudah mulai, karena nanti perhelatan pemilihan sudah mulai panas. Kapan kita mikir pembangunan kalau kita sibuk dengan pertikaian? Dan yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. Siapapun orangnya, kita harus sambung silaturahim itu. Dari ketiga ibadah ini, tiga semuanya ibadah sosial. Satu, baru kita mohon kepada Allah di tengah malam, ya Allah, jadikanlah negeri ini yang aman damai. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimin illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil qadir, al-ghaniyyi 'anil syariki wal wazir, al-muqaddasi 'anid diddi wan niddi wasyabihi wan nadhir, wa huwa 'ala ma yasha'u qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul 'aliyyul kabir, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil masir. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudaraku sidang Jumat rahimakumullah, pada Jumat hari ini mari kita perhatikan beberapa ayat dan juga hadis dalam rangka kita juga memperingati atau membuktikan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami, kata Allah, melihat wajahmu ya Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Saudaraku, ayat ini menceritakan ketika sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, Rasulullah pengen sholatnya diputer 180 derajat sehingga menghadap balik ke Masjidil Haram. Kalau kita buka tafsir Al-Maraghi misalnya, beliau mengatakan ada sebuah isyarat di dalam hadis ini di mana Rasulullah memiliki cinta kepada Mekah sampai beliau pengin sholat yang awalnya menghadap Masjidil Aqsa diputar balik ke Masjidil Haram. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada tanah kelahirannya, yaitu Makkah Mukarramah. Ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Hendaknya ada orang yang mukmin itu bepergian, tapi tidak semuanya bepergian untuk perang. Ada sekelompok dari orang mukmin, harusnya sebagiannya pergi untuk nyari ilmu, tapi di ayat belakangnya Allah memberi isyarat, waliyungziru qaumahum idza raja'u ilaihim, agar sebagian yang pergi cari ilmu kembali ke tanah airnya untuk memberikan nasihat. Ada isyarat disuruh kembali. Artinya apa? Kembali ke tanah kelahirannya. Ayat yang ketiga, saudaraku, ada ayat walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Sesungguhnya jika kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, ketika Allah perintahkan kepada orang munafik, bunuhlah diri kalian, lalu pergilah dari kampung kalian, diusir, mereka itu tidak akan mau. Orang munafik sekalipun kalau diusir dari tanahnya, mereka nggak mau. Ada apa? Ada rasa cinta kepada tanah airnya. Dan beberapa ayat yang lain, saudaraku, yang mengisyaratkan di mana ada sebuah isyarat bahwasanya orang mukmin itu harus memiliki rasa cinta kepada tanah airnya yang sering digemborkan oleh para ulama, hubbul waton minal iman.
Kalau kita buka banyak tafsir Al-Maraghi, tafsir Wahbah Zuhaili, beliau mengisarkan hadhil isyarah anna hubbal watan minal iman. Ini isyarat bahwa orang mukmin harus punya rasa cinta kepada tanah airnya. Lalu ada sebuah hadis, saudara-saudaraku rahimakumullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin fanadhara ila juduratil Madinah awda'a naqatahu wa in kana ala dabatin harrakaha min hubbiha. Kalau Rasulullah habis bepergian keluar kota, lalu beliau kembali ke kota Madinah dengan onta atau dengan kudanya, kalau sudah mendekatin kota Madinah, kudanya itu dan ontanya itu berjalannya lebih cepat dan semangat. Dalam hadis itu mengatakan min hubbiha, karena apa? Saking cintanya kepada kota Madinah. Dari beberapa ayat dan hadis ini, saudara-saudaraku, menandakan bahwa Rasulullah mengajarkan kepada kita, syariat mengajarkan kepada kita agar kita cinta kepada tanah air kita, di mana kita mencari rezeki, di mana kita minum dari airnya, di mana kita makan dari beras yang tumbuh di tanah ini. Bagaimana kalau kita nggak punya rasa cinta? Mumpung ini kita pengen meniru Rasulullah di bulan kelahiran Rasulullah, salah satu dari kita bukti mencintai Rasulullah, syariatnya adalah kita cinta kepada tanah air. Saudara-saudaraku, lalu kira-kira apa sih bukti kita tidak mengatakan bahwa kita cinta kepada tanah air kita saja? Tidak hanya lisan saja kita ucapkan bahwa kita ini cinta kepada tanah air. Harus ada bukti, saudara-saudaraku, bahwa kita ini cinta kepada tanah air kita. Ada sebuah riwayat, mungkin ini bisa kita jadikan pelajaran dan materi untuk kita buktikan bahwa kita cinta kepada tanah air kita. Hadis ini menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau tiba di kota Madinah, hijrah pertama kali, disambut oleh orang-orang ada di Madinah, baik kaum Ansor, kaum Muhajirin, ngumpul di satu tempat. Lalu Rasulullah berpidato. Pidato pertama kali disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali menginjakkan kaki beliau di kota Madinah Munawwarah untuk sambutan perdana. Hadis ini juga yang menarik adalah disampaikan oleh orang yang dulunya Yahudi, namanya Abdullah bin Salam, kemudian masuk Islam. Ini seorang tokoh Yahudi, belum beriman ketika Rasulullah hadir, belum beriman, tapi beliau ngintip dari jarak jauh, penasaran dengan namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian setelah beliau masuk Islam, meriwayatkan hadis ini. Lamma qadima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-Madinata injafalan nasu qablahu. Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, orang-orang ngumpul mengitarin Rasulullah, lalu mereka mengatakan qadima Rasulullah, Rasulullah sudah datang, Rasulullah sudah datang. Lalu faji'tu li anzura, lalu Abdullah bin Salam yang belum beriman juga ikutan. Tapi beliau nggak mau dekat karena merasa belum beriman. Dia ngintip dari jarak jauh. Lalu falamma ra'aituhu, dan ketika pertama kali saya melihat wajah beliau, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzab. Pertama kali saya lihat wajah beliau, bahwa wajahnya itu bukanlah wajah orang yang pembohong.
Lalu fakana awwalu syai'in sami'tuhu minhu, dan pertama kali kata Abdullah bin Salam saya mendengar pidato beliau adalah ya ayyuhan nas, wahai manusia, at'imut ta'am, berikanlah sedekah, berikanlah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini ibadah sosial, saudaraku. Yang kedua, wa afsus salam, sebarkan perdamaian. Ini ibadah sosial. Dan yang ketiga, wasilul arham, ini juga ibadah sosial, sambung tali silaturahim. Dan yang terakhir baru ibadah khusus kepada Allah, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah malam ketika orang-orang sedang tidur. Pidato pertama ini membuktikan cinta kepada tanah air kita, ibadah sosial lebih penting. Kita harus pikirkan saudara kita, apalagi kita sering mendengar saat ini banyak musibah, banjir di mana-mana. Kita kasih. Ada tetangga kekurangan, kita kasih. Kita buktikan ini sebagai kita cinta kepada tanah air karena ibadah sosial. Lalu afsus salam, sebarkan perdamaian. Siapapun orangnya, apapun agamanya, karena dalam pidato itu Rasul mengatakan ayyuhan nas, bukan ayyuhal mu'minun, wahai manusia yang beriman, yang enggak beriman, yang sholat, yang enggak sholat, yang penting tinggal di Madinah. Sama, yang penting dia tinggal di negeri Indonesia tercinta. Siapapun dia, apa agamanya, apa suku bangsanya, kita harus sebarkan salam, harus damai. Negara tidak akan maju kalau berantem terus. Mohon maaf saudaraku, saat ini sudah mulai, karena nanti perhelatan pemilihan sudah mulai panas. Kapan kita mikir pembangunan kalau kita sibuk dengan pertikaian? Dan yang ketiga adalah wasilul arham, sambung tali silaturahim. Siapapun orangnya kita harus sambung silaturahim itu. Dari ketiga ibadah ini, tiga semuanya ibadah sosial. Satu, baru kita mohon kepada Allah di tengah malam, ya Allah, jadikanlah negeri ini yang aman damai. Ini dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan amina, ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah di mana Nabi Ibrahim tinggal, baladan aminan, negeri yang aman, yang damai, yang sejahtera, yang makmur. Didoakan. Tiga ibadah sosial, satu ibadah kepada Allah, ibadah mahdhah. Saudara-saudaraku, ini diantaranya mungkin kita bisa buktikan kalau kita cinta kepada tanah air kita. Kita ambillah salah satu dari empat itu. Kalau kita tidak bisa memberi sedekah, ya kitalah buat perdamaian. Jangan malah bikin onar, jangan bikin pertikaian, jangan bikin perpecahan. Kalau nggak bisa ya silaturahim, nggak bisa juga ya didoakan. Jadi ada ibadah yang kita contoh dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, saking pentingnya cinta kepada tanah air, Umar ibnul Khattab pernah mengatakan begini, laula hubbul waton la khoroba baladus su. Kalau tidak ada rasa cinta kepada tanah air, maka negara itu akan hancur, korup, pecah belah, perang, hancur lebur. Fabihubbil auton, kata Umar, dengan rasa cinta tanah air, umiratil buldan, negara akan maju, akan damai, akan sejahtera. Dengan syarat cinta kepada tanah air. Mudah-mudahan dosa kita diampunin oleh Allah.
Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.